Halo, bertemu lagi dengan Ibu Leli. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja ya, selalu sehat dan semakin semangat belajar meskipun belajar di rumah. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang pengukuran ya, pengukuran berat. Kemarin kita sudah belajar tentang pengukuran panjang. Sekarang kita belajar tentang pengukuran berat. Nah, apa tujuan pembelajaran kali ini? Kita lihat. Nah, tujuannya kalian mengenal jenis-jenis alat ukur dan fungsinya. Yang kedua, memahami cara mengukur berat dan mengetahui aturan pembulatan pada saat pengukuran. Itu adalah tujuan kalian belajar hari ini. Anak-anak, mari kita pelajari satu persatu. Nah, alat ukur berat. Nah, pernahkah kalian belanja ke pasar atau supermarket? Apa yang kalian lihat di sana? Nah, kita lihat contoh kegiatan di pasar. Nah, itu ibu-ibu sedang duduk dan menimbang dagangannya, menimbang cabai. Itu juga seorang ibu membeli sesuatu dengan menukar uangnya dengan barang yang ia beli. Kemudian ada juga ibu menimbang cabai juga ya. Kemudian ada juga bapak-bapak menimbang beras ya. Menimbang beras dengan timbangannya. Nah, itu tadi contoh-contoh kegiatan di pasar. Nah, salah satu kegiatan di pasar tadi apa? Iya, menimbang ya. Nah, kita lihat menimbang. Nah, alat untuk menimbang disebut apa? Timbangan. Nah, anak-anak, ada berbagai macam timbangan. Nah, kita lihat satu persatu. Biasanya timbangan itu memiliki satuan berat. Nah, satuan berat itu biasa digunakan adalah kilogram, gram, dan ons. Nah, satuan berat ini sering dipakai untuk mengukur yang dipakai untuk timbangan di pasar atau di mana saja, di toko dan sebagainya. Biasanya memakai satuan ini, kilogram, gram, dan ons. Satuan tersebut adalah satuan baku karena sering dipakai. Kemudian, nah kita lihat satuan berat yang lain. Itu ada kg, hg atau ons, dak atau dekagram, g atau gram, dg atau desigram, cg atau sentigram, mg atau miligram. Kalian ini ya, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Hg atau hektogram disebut juga ons. Ya, kita lihat satu persatu. Seperti tangga, satuan panjang, satuan berat juga sama caranya. Setiap turun satu tingkat dikalikan 10. Dari kg ke hg kalikan 10. Dari hg ke dak atau dekagram kalikan 10 juga. Nah, jadi setiap turun satu tangga kalikan 10. Kalau 2 tangga dikalikan 100, pinter. Kalau 3 tangga dikalikan, iya pinter, 1000 ya. Nah, sekarang kalau naik. Nah, kalau naik sama dengan yang itu. Maaf ya. Maaf. Nah, kalau naik dibagi 10. Setiap satu naik satu tingkat dibagi 10. 2 tingkat dibagi 100. 3 tingkat dibagi 1000. Ya, kita lihat selanjutnya. Jelas ya sampai situ ya. Nah, anak-anak, kalian sering mendengar istilah ons, kuintal, ton. Nah, ini kita lihat. 1 kilogram sama dengan 10 ons atau hektogram. Tadi ons juga bisa disebut dengan hektogram ya anak-anak ya. Nah, 1 ons ya sama dengan 100 gram. 1 ons sama dengan 100 gram. Karena sama juga 1 hektogram sama dengan 100 gram. Karena dari hektogram turun ke gram tuh turun 2 tangga.
Ya, turun 2 tangga dari hekto atau ons. Kemudian 1 kuintal. 1 kuintal sama dengan berapa sayangku? 100 kilogram. Ya, 1 kuintal 100 kilogram. Kemudian 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Nah, 1 ton juga bisa ya dijadikan kuintal, yaitu berapa kuintal? 10 kuintal. 1 ton 10 kuintal. Anak-anak, ini kalian harus hafal, benar. Karena sering dipakai, ya, sering dipakai dalam satuan ukuran berat. Misalnya disuruh membeli, coba kamu beli terigu, misalnya 1 ton. Nah, berapa kilo ya? Oh, 1000 kilo. Ya, banyak ya. 1 ton itu 1000 kilogram. Ya, itu contohnya. Kemudian kita lihat jenis timbangan. Nah, kita lihat. Ada timbangan pasar, timbangan duduk, neraca atau timbangan emas, dan juga ada timbangan digital. Ya, kita lihat. Ini contoh timbangan pasar, ya. Timbangan ini sering dipakai para pedagang di pasar. Nah, timbangan ini digunakan untuk menimbang telur misalnya, gula, terigu, minyak, ya, minyak sayur dan sayur-sayuran dan sebagainya. Nah, satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah kilogram atau kg dan gram atau g. Ya, kemudian contoh yang lain lagi. Nah, timbangan badan. Nah, siapa yang pernah menimbang berat badan dengan timbangan dalam gambar tersebut? Nah, pasti semua pernah ya, pernah menimbang berat badan. Nah, timbangan ini digunakan untuk mengukur berat badan. Satuan berat yang digunakan pada timbangan tersebut adalah kilogram atau kg dan gram atau g, ya. Kemudian timbangan emas, ya, atau neraca. Lihat. Nah, timbangan ini digunakan untuk menimbang perhiasan, misalnya cincin, kalung, anting-anting, dan sebagainya, ya. Kemudian liontin juga bisa, ya. Nah, satuan berat yang digunakan adalah G atau gram. Ya, satuan beratnya gram atau G. Nah, kemudian timbangan mekanik. Nah, seperti ini gambarnya, timbangan mekanik. Ya, lihat ya, pernah lihat ya. Nah, timbangan ini digunakan untuk menimbang benda-benda yang cukup berat, yang sangat berat, yang berkarung-karung ya. Misalnya benda-benda dalam karung atau peti. Nah, satuan berat yang digunakan adalah kilogram. Ya, kilogram. Itu. Kemudian kita lihat mengukur. Sekarang cara mengukur berat benda. Nah, ini ada timbangan duduk anak-anak. Nah, lihat timbangan duduk. Ini ada angkanya di sini. Nah, dalam timbangan duduk ini satuannya kilogram atau gram dan gram. Nah, antar garis, jarak antar garis, ini ada garis kecil-kecil. Di sini ada 10 garis. Dari angka 0 ke 1 itu ada 10 garis kecil-kecil. Nah, setiap garis, dari garis 1 ke garis berikutnya, itu ada 100 gram. Nah, karena ada 10 garis, maka dari angka 0 menuju 1 itu ada 1000 gram. 1000 G jadinya. Jadi 1000 G itu sama dengan 1 kilogram. Ya, kita lihat. Kita nanti lihat contoh yang lain. Perhatikan ukuran berat berikut. Lihat ini ya. Ini bawang putih deh. Anggap bawang putih. Ya, kita lihat. Nah, anak panah ya, anak panah ini menunjukkan angka garis yang agak panjang pas 1 kilogram. Jadi berat bawang tersebut 1 kilogram. Ya, atau 1 kilo. Karena anak panah menunjukkan angka 1.
ya, dari angka 0 menuju angka 1. Awal-awalnya angka 0 tadi ketika belum ditimbang. Ya, begitu ditimbang menunjukkan angka 1, maka berat bawang 1 kilogram. Kemudian contoh yang lain, ini lihat. Nih, ini apel, ada 3 apel ditimbang. Nah, kita lihat. Jarum timbangan bergerak sejauh 6 garis dari angka 0 menuju 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 6 kalikan 100 gram. Jadi apel ini beratnya 600 gram. Ya, 600 gram. Tahu ya? Jadi setiap garis, antar garis ini 100 gram. Ya, beratnya, jaraknya. Kemudian kita lihat. Sekarang pembulatan hasil pengukuran berat. Sekarang kita lihat pembulatan berat benda dilakukan ke kilogram terdekat. Aturan pembulatannya sebagai berikut. Lihat. Jika kelebihan beratnya 500 gram atau lebih dari 500 G, maka dibulatkan ke atas menjadi 1 kilogram. Ya, pembulatan ke atas. Jika kelebihan beratnya kurang dari 500 gram, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0 kilogram atau pembulatan ke bawah. Seperti kemarin pembulatan satuan ukuran panjang ya. Kita lihat. Nah, jarum timbangan menunjukkan 1 kilogram lewat 4 garis. Kita lihat. 1 kilo lewat 4 garis di sini. Berarti lewat 400 gram. Jadi 4 kali 100 gram sama dengan 4 gram, 400 gram. Ini ada 400 gram di sini kelebihannya. Jadi 1 kilo lebih 400 gram. Jadi berat jeruk 1 kilo lebih 400 gram. Nah, berat jeruk 1 kilogram lebih 400 gram tadi, kelebihan beratnya adalah 400, ya kan? Maka karena 400 itu kurang dari 500, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Ya, menjadi 0. Jadi, berat jeruk tersebut 1 kilogram lebih 4 gram dibulatkan ke kilogram terdekat menjadi 1 kilogram. Jadi jeruk ini dibulatkan hanya 1 kilogram. Meskipun kelebihan 400 gram. Karena ini kurang dari 500, maka dihilangkan. Mengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang latihan. Ini kira-kira berapa ya? Nih, wortel ini berapa ya ini? Ini menunjukkan 1, 2, 3, 4. 4 ya. 5. Nah, 5. 5 menunjukkan angka 5. Maka pas 500 gram. Nah, ini dibulatkan naik ya, karena 500. Maka ini 1 kilogram. Kemudian ini mangga. Mangganya. Berat mangga berapa ya? Ini menunjukkan angka nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 800 gram. Dibulatkan naik atau turun? Naik. Karena lebih dari 500 gram. Jadi ini mangga ini pembulatannya beratnya jadi 1 kilogram. Meskipun berat sebenarnya hanya 800 gram. Ya, mengerti ya? Sekarang berat jambu. Oh, maaf bukan jambu nih, alpukat ya. Alpukat. Nih, kita lihat berapa beratnya ya. Oh, jarum panjang menunjukkan angka pas 2 kilogram. Ya, pas 2 kilogram ya. Jadi berat alpukat ini 2 kilogram. Oke ya. Nah, sekarang anak-anak, pembelajaran Ibu cukupkan sekian. Semoga kalian jelas ya. Akan Ibu lanjutkan lagi dengan materi selanjutnya. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat belajar.